Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya dan rekan kerja saya akan mempresentasikan tentang project games dari tugas PDK, dan kami berasal dari kelompok 1, yaitu mengenai kartu. Dan sebelum kami melanjutkan untuk memperkenalkan proyek kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Jadi, halo, saya Zeta Panelerik dengan NPM 2107111439, dan di sebelah kiri saya, rekan saya. Dan saya Jordan T. Febrianto dengan NPM 2107111564. Oke, baik, kita lanjut. Nah, nama permainan yang kami buat yaitu Bunga untuk Dinda. Dan pastinya permainan Bunga untuk Dinda ini mudah dipahami cara permainannya, asik dan menyenangkan, dan sangat menantang. Nah, untuk kemasannya sendiri, kalian bisa lihat di sebelah kiri. Gimana? Elegan kan? Ya, pastinya dong. Oke, lanjut. Ada latar belakang. Oke, alasan membuat permainan Bunga untuk Dinda. Jadi, latar belakang pembuatan permainan Bunga untuk Dinda yaitu tujuannya mengumpulkan kartu bunga yang terbaik untuk diberikan kepada Dinda dan menghindari kartu bunga layu karena Dinda tidak menyukainya. Dengan cara mengumpulkan banyak bunga itu dalam bentuk kartu dapat menghasilkan banyak poin yang kami kembangkan, dan kami terinspirasi dari dua jenis permainan kartu yang cukup populer lah di kalangan remaja dan dunia juga nih pastinya. Oke, yang pertama itu adalah kartu Uno dan juga kartu 41. Kan pasti udah pernah dengar dong tentang kartu Uno dan kartu 41. Nah, kemudian untuk permainan kartu 41 sendiri yaitu kami terinspirasi dari cara bermainnya, yaitu dengan cara mengambil kartu dari tumpukan kartu, kemudian kami kembangkan cara bermainnya, sehingga cara bermainnya itu dengan cara diambil kemudian disimpan atau dipegang oleh para pemain untuk mendapatkan poin pada setiap kartu. Setelah itu ada permainan kartu Uno. Nah, dari kartu Uno ini kami terinspirasi dari aturan mainnya yang terdapat pada kartu aksi yang kemudian kami kembangkan menjadi beberapa kartu yang banyak dan bervariasi pastinya. Nah, kemudian ada penjelasan tentang permainan Bunga untuk Dinda. Oke. Kami telah mengkolaborasikan serta mengembangkan permainan kartu 41 dan permainan kartu Uno ini menjadi permainan kartu yang kami beri nama Bunga untuk Dinda. Permainan kartu Bunga untuk Dinda ini merupakan versi yang lebih menarik dan kami memunculkan ekspresi dan suasana yang baru selama permainan. Selain itu, dalam permainan kami memiliki hukuman bagi pemain yang mendapatkan poin yang paling sedikit atau yang terdiskualifikasi karena melanggar aturan, yaitu adalah truth or dare. Nah, dari hukuman ini kami membuat pemain menjadi semakin menantang untuk para pemain. Maka pemain harus penuh ketelitian dalam memakai kartu aksi karena hanya dapat digunakan sekali, serta keberuntungan dalam permainan ini membuat permainan ini semakin menarik. Kemudian untuk jumlah pemain dalam permainan Bunga untuk Dinda berjumlah minimal 2 pemain dan maksimal 6 pemain dalam setiap permainannya. Lalu selanjutnya untuk tujuan dan target usia. Tujuan dari permainan kami ini yaitu melatih dalam menyusun strategi, yaitu dengan memanfaatkan kartu aksi yang ada untuk memenangkan permainan. Lalu melatih kejujuran, menaati peraturan yang ada. Lalu permainan kami juga berfungsi sebagai hiburan dan mempererat hubungan antar sesama. Target permainan kami ini untuk anak usia 8 tahun karena sudah mulai pubertas sehingga bisa mengerti dan paham dengan konsep permainan kami sampai umur dewasa. Lalu selanjutnya untuk rincian harga, bahan kertas yang kami pakai untuk kartu yaitu emboss paper dengan dimensi 14 x 9 cm. Untuk harganya dimensi 120 x 50 itu 5.500 per lembar. Kita butuh 2,3 lembar, maka kita butuh 12.650 rupiah. Lalu untuk printnya sendiri per lembar itu 20.000, maka 2,3 lembar itu 46.000. Nah, untuk biaya pemikiran kami ambil 5.000 sehingga semua biaya produksi membutuhkan 63.650 rupiah per kemasan atau paket. Untuk selanjutnya rincian kartu. Nah, kartu ini dibagi menjadi 4, yaitu kartu poin yang dibagi menjadi 5 dengan poinnya sendiri-sendiri, dan kartu mawar, kartu anggrek itu memiliki beda poin karena kartu yang spesial. Nah, lalu kartu bunga itu tujuannya untuk menambah, kartu layu itu berkebalikan, yaitu lawannya, yaitu mengurangi. Lalu untuk kartu aksi ada kartu Valentine, kartu uang, kartu permisi, kartu masa TV, masa depan, kartu shuffle, dan kartu reverse dengan banyak 22 kartu. Kartu sial ada 2, yaitu kartu badai dan kartu sedekah dengan banyak 10 kartu. Maka jika dijumlahkan semuanya, jumlahnya 92 kartu. Untuk detail kartunya sendiri, sebelah kiri itu tampilan depan yang nanti akan menghadap ke muka pemain. Lalu untuk yang sebelah kanan itu tampilan belakang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panaya.
Oke, jadi ini merupakan tampilan lengkap dari kartu-kartu kami yang ada dalam satu kemasan. Oke, saya akan jelaskan singkat aja nih. Oke, yang pertama di sini ada kartu bunga biasa dan setiap poinnya tuh berbeda-beda ya. Jadi ini warna kuning semua yang kartu bunga. Kemudian yang kartu bunga yang ini yang mawar warna hijau karena bunga Dinda ini dia suka sama bunga mawar. Jadi kita khususin untuk bunga mawar ini pakai warna hijau. Kemudian ada kartu bunga layu. Ini sama seperti bunga biasa tapi dia dihitamkan karena dia layu dan memiliki poin-poin minus poin yang berbeda. Kemudian di sini ada kartu aksi, bisa dilihat sendiri, dan ada kartu sial. Kemudian, nah ini adalah salah satu detail dari kartu bunga. Nah ini ada kartu bunga matahari, dia itu bernilai poin plus 1. Kemudian ada bunga melati, dia juga plus 1. Kemudian ada bunga anggrek, dia plus 3 karena bunga anggrek pada kehidupan nyata itu mahal ya, jadi kita pakai plus 3. Kemudian ada bunga tulip dengan plus 1 dan ada bunga mawar yang disukai Dinda dengan poin plus 2 dan kemudian sebelah sini ada bunga mawar yang layu dengan poin minus 2. Lalu selanjutnya ada bunga matahari layu dengan gambar seperti ini dengan poin min 1. Lalu ada bunga melati layu dengan poin min 1 dengan gambar seperti ini. Lalu ada bunga anggrek layu dengan poin min 3 karena bunga anggrek itu spesial. Lalu bunga tulip layu dengan poin min 1 dengan gambar seperti ini. Lalu ada kartu aksi yaitu kartu Valentine dengan gambar seperti ini. Lalu ada kartu aksi permisi, kartu aksi uang, kartu aksi reverse. Lalu ada kartu aksi TV masa depan dan yang terakhir kartu aksi shuffle dengan gambar seperti ini. Nah ini adalah detail kartu dari kartu sial, itu ada kartu badai dan kemudian ada kartu sial, kartu sedekah. Selanjutnya ada aturan bermain. Nah, permainan kami itu memiliki banyak aturan ya. Oke, yang pertama, pemain hanya dapat mengambil satu kartu setiap gilirannya kecuali untuk mengaktifkan kartu uang. Dan kedua, setiap kartu bunga yaitu ada mawar, melati, anggrek, matahari dan tulip memiliki poin-poin yang berbeda pada setiap kartunya. Kemudian ketiga, gunakan kartu aksi sesuai dengan strategi dan fungsi dari kartu tersebut. Keempat, setiap mendapatkan kartu Valentine, pemain hanya bisa menukarkan kartu bunga yaitu mawar, melati, anggrek, matahari dan tulip. Jadi selain kartu bunga nggak bisa ditukar sama kartu yang lain. Dan tidak dapat ditukarkan dengan kartu aksi. Kemudian yang kelima, kartu sial, badai dan sedekah diwajibkan untuk diaktifkan dan tidak boleh disimpan. Kemudian ada keenam, jika pemain mendapatkan kartu sial, badai dan sedekah saat giliran pertamanya belum memiliki kartu sama sekali, maka kartu sial wajib dikembalikan ke tumpukan kartu dan kemudian dikocok kembali. Ketujuh, pemain akan mendapatkan pengurangan poin jika mendapatkan kartu layu. Kedelapan, jika pemain ketahuan mengintip kartu lawan, maka akan dianggap kalah dan diwajibkan menerima hukuman di akhir permainan dan dia didiskualifikasi dong pastinya. Kemudian yang kesembilan, pemain yang kalah karena poinnya paling sedikit wajib menerima hukuman, yaitu order. Dan yang terakhir, setiap pemain wajib bermain dengan suportif dan jujur agar permainan tidak timbul kesalahpahaman dan permainan tetap berjalan lancar dan menyenangkan. Nah, kemudian ada cara bermain. Jadi yang pertama, menentukan pertanyaan dan tantangan untuk hubungan truth order. Sebelum permainan dimulai, wajib untuk melihat siapa saja yang ikut serta dalam permainan ini. Nah, jadi jika anggota permainan terdiri dari anak, maka pertanyaan atau tantangan yang diberikan nanti harus disesuaikan dengan pemahaman serta kemampuan untuk menghadapi hubungan truth order ini. Kemudian, misalkan pemain terdiri dari anak-anak, maka pertanyaan dan tantangan diberikan harus sesuai dengan pemahaman dan kemampuan mereka. Jika pemain acak, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, maka pertanyaan yang diberikan bersifat umum. Nah, misalkan untuk pemain yang beranggotakan anak-anak, untuk pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu ngumpul? Kemudian, di mana tempat untuk menyembunyikan hasil ujian yang jelek? Kemudian untuk tantangannya gampang-gampang aja, karena kan untuk anak-anak kan. Jadi tantangannya adalah tunjukkan ekspresi dan tingkah kamu saat disuruh pulang oleh ibu saat sedang main. Kemudian bagaimana cara Anda menangis saat ditinggal sendirian di rumah. Kemudian kalau misalkan anggotanya itu ada anak remaja, yaitu pertanyaannya, pernahkah Anda menikahi seseorang dalam diam dan mengapa tidak diungkapkan? Kemudian pernahkah Anda berbohong kepada orang tua dan alasannya apa? Jadi tantangannya bisa tunjukkan reaksi Anda saat salah tingkah atau salting jika berhadapan dengan orang yang Anda suka. Kemudian menari seperti monyet yang sedang di atas cerita. Dan kalau misalkan untuk pemain yang acak, usianya mulai dari anak-anak remaja hingga dewasa, pertanyaannya yang umum sih, misalkan pertanyaannya adalah pernahkah kamu makan upil sendiri, kemudian pernahkah kamu ngobrol dengan diri sendiri seperti orang gila. Untuk tantangannya, temukan satu semut di sekitarmu dan angkat menggunakan kuku misalkan, kemudian berlarilah mengelilingi para pemain sebanyak 2 kali dan dilanjutkan dengan jalan jongkok selama 1 kali. Nah itu kan pasti menyenangkan kan, dan pastinya para pemain juga semakin tertantang, maka pemain ini semakin menarik. Itu tujuan dari pembuatan permainan kami. Setelah menentukan pertanyaan dan tantangan untuk truth order, kemudian pertanyaan tadi ditulis dalam kertas, kemudian digulung dan ditaruh dalam toples yang isi bolongan. Oke, yang kemudian yang kedua itu adalah gampreng dan ngocok kartu. Jadi sebelum permainan pastinya gampreng dulu menentukan siapa yang mulai pertama dan mengocok kartu.
Kemudian yang ketiga yaitu mulai bermain. Para pemain akan mulai bermain dengan mengambil satu dari tumpukan kartu yang secara bergilir. Oke, next. Jika dapat kartu bunga nih, apa yang harus dilakukan? Oke, jika pemain dapatkan kartu bunga, maka pemain mendapatkan poin kemudian dilanjutkan ke pemain selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu jika dapat kartu Valentine, jika pemain mendapatkan kartu ini maka dapat menyimpan atau langsung diaktifkan. Jika diaktifkan, maka pemain tersebut dapat menukar dua kartu dengan pemain sebelahnya antara kanan ke kiri, acak ya, boleh terserah. Dan tidak boleh mengetahui kartu yang diambil. Jadi kartunya diambil secara acak, gak boleh dulu. Kemudian yang keenam, jika dapat kartu uang, jika pemain mendapatkan kartu ini dan diaktifkan, maka pemain bebas ambil dua kartu dari tumpukan. Jika kartu pada tumpukan kartu sudah habis, maka ambil kartu dari lawan yang memiliki kartu terbanyak. Selanjutnya, yang ketujuh, jika dapat kartu permisi, maka kartu ini tidak bisa diaktifkan secara langsung. Lainnya harus menunggu giliran selanjutnya. Jika diaktifkan, maka pemain tidak akan mengambil kartu dalam tumpukan atau gilirannya di skip. Lalu yang kedelapan, kartu reverse, yaitu fungsinya untuk mengubah arah dari giliran permainan. Misalnya semula dari berlawanan jarum jam menjadi searah atau sebaliknya, dan seterusnya. Lalu yang ke-9 adalah kartu TV masa depan, yang fungsinya itu jika diaktifkan maka pemain yang mengaktifkan boleh mengintip kartu sebanyak jumlah pemain. Misalnya ada 6 pemain maka boleh mengintip 6 kartu tumpukan. Lalu yang terakhir, kartu terakhir yaitu shuffle, yaitu kartu counter dari TV masa depan, yaitu jika kartu itu diaktifkan maka pemain akan mengocok kartu tumpukan secara acak. Lalu ada kartu badai. Jika mendapat, maka efeknya pemain yang mendapatkan akan mengembalikan 3 kartu pada tumpukan secara acak. Dan maksimal itu hanya 1 kartu bunga layu. Tidak boleh semua kartu yang dikembalikan itu bunga layu semua. Lalu yang lainnya yaitu kartu sedekah. Jika mendapat efeknya, maka pemain itu harus memberikan masing-masing 1 kartu pada pemain di sebelahnya, baik kanan maupun kirinya. Nah, jika kartu tumpukan sudah habis dan tidak ada kartu yang bisa diaktifkan lagi, maka permainan akan selesai dan mulai menghitung poin untuk menentukan siapa yang kalah. Hukuman truth or dare. Pemain yang kalah atau diskualifikasi karena melanggar peraturan atau lainnya, maka akan mendapatkan hukuman truth or dare. Truth or dare dengan mengambil gulungan kertas yang sudah dibuat sebelum permainan dimulai. Nah, ini ilustrasi dari permainan kami. Pelanggaran. Setiap pemain yang melanggar aturan yang sudah tertera akan mendapatkan hukuman di akhir permainan dengan aturan permainan yaitu truth or dare atau didiskualifikasi. Untuk hukumannya, pemain yang kalah atau didiskualifikasi atau yang mendapat poin terendah maka akan mendapatkan hukuman truth or dare. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pananya. Di sini sebelah kiri sudah ada poster yang kami buat untuk kami promosikan nanti. Oke, pastinya poster ini kami buat didesain dengan elegan. Kemudian kami juga membuat nama brand, dan brand kami itu Azizure, dan di poster kami juga tercantum media sosial untuk memudahkan para customer yang membeli produk kami. Kemudian untuk informasi selengkapnya, untuk para pembeli ingin mengetahui tentang kartu kami bisa langsung mengunjungi Instagram kami di @azizure.id atau bisa langsung chat salah satu dari admin kami yaitu Jordan atau Naya. Oke, mungkin segitu dulu presentasi tentang produk kami yaitu kartu terindah. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang menyinggung. Kami ucapkan terima kasih. Udah.